Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 55-nya. Kita lanjut ke nomor 56. Jika Gx adalah seperti ini gitu ya fungsinya, dan FOGX adalah 2x kurang 1, maka himpunan penyelesaian untuk 1, berarti yang jadi fokus utamanya adalah di bagian 1 lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan 6. Akan tetapi fx-nya aja nggak tahu gimana cara ngerjainnya. Nah, ternyata dikasih tahu bahwa FOGX itu sama dengan 2x kurang 1 per x kurang 1. Nah, definisi dari FOGX ya. FOGX ya kok tinggalan x-nya. Definisi dari FOGX itu adalah GX yang dimasukkan ke dalam fungsi F. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, F dalam kurung GX, tapi GX-nya udah ada. GX-nya itu adalah 1 per akar dari X kurang 1 sama dengan 2X kurang 1 per X kurang 1. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ingat kalau di dalamnya ada seperti ini, itu ya otomatis harus dimisalkan. Karena kalau kita masukin ke dalam sini, itu tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena 2X kurang 1 per X kurang 1 itu adalah hasil kalau udah dimasukin 1 per akar X kurang 1. So, di sini kita misalkan, misal Y sama dengan 1 per 1 per akar dari X kurang 1. Berarti untuk mencari X-nya, ingat ya, tujuan kita untuk memisalkan itu adalah harus nyari X-nya. Berarti kita pangkat 2 kan, maka hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan 1 per X dikurang 1. Nah, berarti kalau kita mau rubah dalam bentuk X sama dengan, kan berarti ini dikali dulu dong ya kan. Y kuadrat dikalikan dengan X kurang 1 sama dengan 1. So, berarti X Y kuadrat dikurang Y kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 1. Berarti X Y kuadrat itu sama dengan 1 ditambah Y kuadrat. Oke, hasilnya seperti ini ya. X Y kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 1. So, berarti untuk mencari X-nya adalah Y kuadrat. Atau kita bisa bilang ini dibagi dengan yang namanya Y kuadrat. Berarti X sama dengan 1 ditambah 1 per Y kuadrat. Barulah kita masukkan ke sini. Berarti F dalam kurung, karena udah kita misalin jadinya FY sama dengan 2 dikali dengan 1 ditambah 1 per Y kuadrat gitu ya. 1 ditambah Y kuadrat dikurang dengan 1 per ini berarti 1 ditambah 1 per Y kuadrat dikurang 1. So that means bisa kita pastikan berarti FY sama dengan 2 ditambah 2 per Y kuadrat dikurang 1 per 1 ditambah 1 per Y kuadrat dikurang 1. Berarti untuk FY-nya sama dengan berarti 2 per Y kuadrat 2 per Y kuadrat ditambah 1 per 1 per Y kuadrat. Atau bisa kita bilang berarti FY itu sama dengan 2 per Y kuadrat ditambah 1 dikalikan dengan Y kuadrat. So, bisa kita simpulkan untuk FY itu sama dengan 2 ditambah Y kuadrat. Nah, atau ya di sini berarti atau kalau misalkan ini kita bikin dalam bentuk fx ya hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2. Karena apa? Karena kalau misalkan kita masukkan ini x, pasti otomatis ini akan ikut jadi x kan. Makanya fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Ya udah, berarti 1 lebih kecil sama dengan dari x kuadrat ditambah 2 lebih kecil sama dengan 6. Sama dengan 6. Kemudian ditanya X-nya itu berapa yang memenuhi gitu kan.
Ya udah, berarti ini sama-sama kita kurang 2. Berarti min 1 lebih kecil sama dengan X kuadrat lebih kecil sama dengan 4. Nah, berarti kira-kira berapa nih nilainya? Nah, di sini kalau kita kerjain langsung nggak bisa ya, agak sulit. Jadi di sini kita pisah. X kuadrat lebih besar sama dengan min 1. Ya, semua kuadrat. Kalau ini mah nggak usah dicari. Kenapa? Karena di sini pasti dapat disimpulkan semua nilai X memenuhi. Contoh, akar 2. Akar 2 kuadrat jawabannya 2. Dan 2 itu akan lebih besar daripada min 1. Tapi kalau misalkan minus 3, ya tetap aja minus 3 itu lebih besar. Minus 3 itu pangkat 2 kan 9, hasilnya lebih besar daripada min 1. Makanya ini wajar ya memenuhi karena sudah pasti ini bisa kita katakan benar. Karena benar itu berarti semua nilai X memenuhi, ya wajar. X kuadrat itu pasti yang sesuatu yang dikuadratkan itu kan hasilnya positif. Ya. Jadi ini kalau kita bisa bilang ini sesuatu yang positif lebih besar daripada sesuatu yang negatif. Ya betul. Nah, jadi semua nilai X berlaku. Berarti nilai X yang ada di sini yang merupakan himpunan penyelesaian itu sumbernya dari X kuadrat dikurang 4. Lebih kecil daripada 4. Nah, berarti di sini biar nggak ribet mikirin tandanya, kita rubah dulu ya. Kita rubah dulu jadi sama dengan X kuadrat sama dengan 4. Berarti X sama dengan plus minus akar 4. Berarti X sama dengan plus minus 2. That means berarti bisa X-nya sama dengan plus 2 ataupun juga X-nya sama dengan min 2. Tinggal kita bikin garis bilangan. Ini min 2 ya, karena di sini sama dengan makanya boleh ada isinya ya. Ternyata pas kita cek ternyata ada berapa? Ada 3 wilayah. Nah, wilayah yang pertama itu adalah X lebih kecil dari sama dengan min 2. Kita pilih dong, X sama dengan berapa nih? X sama dengan min 3. Berarti kita masukinnya ke mana? Nah, kita masukinnya ke sini. Min 3 kuadrat lebih kecil sama dengan 4 adalah sesuatu yang salah. Karena apa? 9 masa lebih kecil sama dengan 4? Berarti salah nih. Yang kedua, min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Saya pilih X-nya 0. Berarti 0 kuadrat lebih kecil sama dengan 4. Benar. Kemudian yang ketiga, saya ceknya di mana ya? Di mana? Di sini deh ya. Berarti X lebih besar sama dengan 2. Saya milih X-nya 3 deh. Berarti 3 kuadrat lebih kecil sama dengan 4 adalah sesuatu yang salah. Berarti yang benar alias yang memenuhi hanyalah yang di sini. So, dari yang pertama semua nilai X memenuhi, yang kedua disanggah bahwa cuma min 2 sampai 2 aja. Dapat disimpulkan ya berarti min 2 himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 dengan X elemen bilangan real boleh. Tapi kan enggak bilangan real doang ya. Jadi semua nilai X di antara min 2 sampai 2 itu memenuhi pertidaksamaan yang ada di sini. Jadi untuk nomor 56 jawabannya adalah yang C. Nah, di sini kalau kalian mau cepat bisa diakalin. Dengan cara ya kalian harus hafal teori dasarnya. Kalau misalnya ini dibikin X kuadrat dikurang 4 lebih kecil sama dengan 0, maka kalian tinggal bikinnya begini. Kalian faktorin kayak biasa. Nah, plus 2, ini min 2 kan. Karena lebih kecil sama dengan 0, secara teoritis, maka jawabannya itu pasti di antara. Nah, di sini kan ketemu X-nya min 2. Ini ketemunya 2. Karena berhubung dia lebih kecil sama dengan 0, dapat disimpulkan jawaban X-nya itu adalah di antara min 2 dan di antara
2. Jadi gitu, ada teori-teorinya. Kayak misalkan fx lebih kecil sama dengan 0, maka x-nya di antara A dan B. Kalau lebih besar, itu biasanya x lebih kecil daripada A atau x lebih besar daripada B. Seperti itu. Cuman kalau emang nggak mau ribet ngapalin teori itu, kalian boleh bikin pakai sama dengan dulu. Nanti tinggal dicek secara brainstorming biar lebih cepat. So, ketemu daerahnya yang mana, ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus terlebih dahulu untuk soal nomor 56-nya ya. Kita lanjut ke soal 57. Diketahui f dan g merupakan fungsi yang mempunyai inverse. Nah, f gx itu sama dengan 2x plus 1. Oke, gx itu adalah 2x min 1. Berarti that means kalau dimasukin gx-nya ke f, itu hasilnya adalah 2x min 1. Cuman di sini ada piece lagi. Gx plus 1 itu sama dengan x min 3. Nah, berarti kita nggak tahu nih nilai gx-nya itu seperti apa. Atau fungsi gx itu seperti apa. Ya berarti mau nggak mau di sini harus kita misalkan terlebih dahulu. Misal x tambah 1 sama dengan y. Berarti x sama dengan y dikurang 1. Oke, yaudah berarti g dalam kurung y sama dengan y kurang 1 dikurang 3. Berarti gy sama dengan y dikurang 4. Berarti g sama dengan berarti gx sama dengan x dikurang 4. Ya udah, barulah kita bisa import lagi ke sini. Berarti f dalam kurung x dikurang 4 sama dengan 2x dikurang 1. Nah, di sini kita lanjut lagi. Misal y sama dengan x dikurang 4. Maka atau x kurang 4 sama dengan y gitu ya. Berarti x sama dengan y ditambah 4. Ya udah, masukin. Berarti f dalam kurung y sama dengan 2 dikali y ditambah 4 dikurang 1. Berarti fy sama dengan 2y ditambah 8 dikurang 1. Berarti fy sama dengan 2y ditambah 7. Nah, di sini ditanya inverse-nya apa. Kalau dimasukin sama dengan 3. Nah, barulah di sini itu ada dua cara untuk mencari inverse 3 dikali dengan inverse g jika dimasukkan x-nya sama dengan 3. Yang pertama adalah ya kita harus cari inverse fungsinya dulu. Kalau fx sama dengan berarti ini dibikin kesimpulan fx sama dengan 2x ditambah 7 ya. Nah, kalau fx sama dengan 2x ditambah 7, cara nyari inverse-nya gimana? Ya udah. Misal y sama dengan 2x ditambah 7 atau 2x tambah 7 sama dengan y. Berarti 2x sama dengan y dikurang 7. Berarti x sama dengan y dikurang 7 per 2. Ya udah, berarti kesimpulannya inverse-nya adalah x dikurang 7 per 2. Kemudian untuk gx-nya itu adalah x dikurang 4. Berarti misal x dikurang 4 sama dengan y, berarti x sama dengan y ditambah 4. So, kesimpulannya untuk inverse dari gx itu sendiri adalah x ditambah 4. Ya udah, berarti dari cara pertama ini, kalau misalnya kita kerjakan, ya kita cari ya tinggal dikerjakan aja. Berarti f inverse 3 dikali g inverse-nya 3, maka bisa kita simpulkan bahwa tinggal kita masukkan 3 dikurang 7 per 2 dikalikan dengan 3 ditambah 4. So, berarti jawabannya berapa nih? Ini kan min 2 ya, dikalikan dengan 7. Berarti jawabannya adalah minus 14. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, kira-kira ada cara lain nggak? Wah, ada satu pasti ada dua.
Nah, kalau nomor 2, ini kita pakai dasar teorinya. Nah, kan kita punya fx nih. Kalau kita masukkan, misalkan kita punya x nih. Kalau kita masukkan, berarti kan akan dalam berupa fx. Ini adalah atau gini deh. Ini y, misalkan. Kalau misalkan ini fx ataupun gx ya, atau gx, berarti kalau misalkan kalau saya balik, itu adalah inverse-nya. Kan dasar inverse itu adalah seperti itu. So, di sini untuk mencari nilai inverse-nya berapa, berarti gini nih. Kalau misal, jadi F inverse dari 3 itu sama dengan misalkan PD. Berarti artinya kalau ini saya balik, berarti jawabannya ini sebenarnya adalah F dalam kurung P sama dengan 3. Sorry kok ini. Ini udah dikasih tahu nih. Jadi gini, inverse-nya dimasukin 3. Berarti kalau misalkan ini, boleh nggak kalau saya bilang begini? Wah, nggak boleh ya. Ya nggak bisa ya. Karena apa? Ternyata ini dimasukin inverse X-nya. Jadi mau nggak mau ya harus tahu nilai dari inverse-nya itu berapa, baru ketemu untuk di dalam X-nya berapa. Jadi kalau ini kan X-nya udah dikasih tahu, tapi hasil inverse-nya yang nggak dikasih tahu. Nah, jadi malah jatuhnya tuh nyusahin ya kalau pakai cara yang kayak gitu. Oke, jadi caranya cuma satu aja, yaitu adalah mencari inverse F dan inverse G-nya, kemudian dimasukkan. Kira-kira ada cara lain nggak selain cara yang kayak gini, misalkan? Nah, ini nih baru pakai teoritis. Kalau cara yang ngajarin kayak gini. Kan gini ya, dari si G itu kan katanya G ini kalau dimasukin X-nya X-nya plus 1, hasilnya adalah X min 3. Berarti boleh dong kalau tadi secara konsep yang tadi nih, berarti ini adalah, misalkan ini adalah P-nya, ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya. Berarti kalau secara tadi tuh, kalau misalkan saya punya diagram Venn misalkan, ini adalah P, ini adalah Q, maka ini adalah Fx ataupun Gx. Tapi kalau ini adalah inverse-nya dari dari Fx ataupun inverse-nya dari si fungsinya itu sendirilah intinya. Ya udah, berarti boleh dong saya bilang bahwa inverse dari X min 3 itu sama dengan X plus 1. Nah, kalau kayak gini boleh ya. Kalau misalkan berarti kan kalau misalnya kita masukin P itu sama dengan Q, maka inverse dari yang ini, atau kita balik, kalau kita masukin ini hasilnya adalah ini. Nah, ya udah. Di sini bisa antara dua kemungkinan kejadian. Bisa juga kalau kalian mau langsung. Karena kan gini ya. Kalian kalau misalkan ngerjain ini kan ada G inverse 3. Berarti G inverse kalau kita masukin 3. Dan ini kalau kita perhatikan sama ya bentuknya. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa X kurang 3 itu sama dengan 3. Berarti di sini X-nya sama dengan 6 ya. Jangan ini, pakai ini deh, hijau. X kurang 3 sama dengan 3, berarti X-nya sama dengan 6. Ya udah, berarti di sini tinggal kita masukin 6 ditambah 1. Maka inverse G daripada 3, maksudnya inverse GX kalau dimasukin 3 jawabannya 7. Dan kalau kita cek nih, ini jawabannya bener kan, 7. Nah, atau langkah keduanya adalah ya kita harus cari dulu nih. Misalkan inverse fungsinya apa sih? Misal X dikurang 3 sama dengan Y, berarti X sama dengan Y ditambah 3. Jadi inverse G, kalau ini berarti Y sama dengan Y ditambah 3 ditambah 1. Berarti inverse G-nya, kalau kita masukin Y, itu adalah Y ditambah 4. Berarti kesimpulannya adalah inverse dari GX adalah X ditambah 4. Tuh, sama kan jawabannya? Seperti itu ya.
Oke, jadi ini mungkin saya akan hapus ya, karena takut nggak muat kalau kita kerjakan secara panjang lebar. Nah, oke. Ini cara keduanya. Nah, sekarang untuk F-nya. Sekarang untuk FGX. Berarti kalau misalkan F dalam kurung GX, itu jadi artinya GX dimasukkan ke dalam fungsi Fx itu hasilnya 2x-1. Berarti F dari F inverse dari 2x dikurang 1 itu sama dengan GX. Tapi permasalahannya adalah GX-nya aja belum ada. Nah, di sini bisa jadi ada dua kejadian. Kalau misalnya kita lihat daripada GX tambah 1, misalkan nih, dari GX tambah 1 sama dengan X kurang 3. Kalau misalkan kita mau nih, ternyata di sini kan F inverse dari ini kan 3 nih. So, di sini bisa kita simpulkan bahwa kita simpulin bahwa 2x kurang 1 sama dengan 3. Berarti 2x sama dengan 4, berarti x-nya adalah 2. So, di sini kalau F3 itu sama aja kayak kita masuk G, kita masukkan 2. Nah, di sini juga ada dua kemungkinan. Nyari G2-nya itu langsung atau enggak. Kalau G2-nya kita langsung kerjain langsung, nah berarti ya sama kayak tadi. Berarti X tambah 1 sama dengan 2, berarti X-nya 1. Tinggal kita masukin 1 dikurang 3, berarti G-nya, GX-nya kalau kita masukin 2, maka jawabannya adalah min 2. Ya udah, berarti inverse dari si Fx kalau kita masukin 3 itu setara dengan G2, yang jawabannya adalah min 2. Nah, atau ini bisa juga kalau kalian mau nyari GX-nya. Berarti misal X tambah 1 sama dengan Y, berarti X sama dengan Y dikurang 1, berarti G dalam kurung Y sama dengan Y kurang 1 dikurang 3, berarti GX sama dengan GY sama dengan Y dikurang 4, maka GX-nya sama dengan X. Nah, X dikurang 4. Nah, tapi diminta G dalam kurung 2. Berarti 2 dikurang 4. Berarti G2-nya adalah min 2. Barulah masukkan ke sini. Seperti itu ya. Kalau emang misalkan mau mencari inverse dari inverse Fx kalau dimasukin X-nya sama dengan 3. Atau mau pakai cara yang pertama tadi. Kita cari fungsi apa adanya, terus yang dibutuhkan apa, kalau misalkan perlu rubah ya rubah. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 57 dan cara-caranya ya, cara kedua. Kita lanjut ke nomor 58. Integral dari 2x dikurang 1/2 dari dipangkatkan 2 dx. Nah, ya udah gimana nih cara ngerjainnya? Ya easy kok ya, nggak susah-susah banget untuk mengerjakan integral tuh. Ya berarti nomor 50 ini sama aja kayak integral dari, nah ini kalau misalkan bingung, 2x dikurang setengah x pangkat 2 itu kan sama aja kayak 2x dikurang setengah 1/2x dikalikan dengan 2x dikurang 1/2x. So, kalau ini kita kerjakan hasilnya adalah 4x kuadrat. Kalau ini dikerjain hasilnya adalah min 1. Ini hasilnya min 1. Ini hasilnya adalah 1/4x kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa 2x dikurang 1/2x pangkat 2 itu sama aja 1/2x kuadrat sama dengan 4x kuadrat ditambah dengan 1/4x kuadrat. Atau kalau mau langsung juga boleh ya, bebas. 4x kuadrat ditambah 1/4x kuadrat. Nah, di sini kalau misalnya kita mau mengerjakan integral itu harus dalam bentuk bilangan berpangkat. So, di sini kita rubah.
4x kuadrat ditambah dengan 1/4 x pangkat min 2 dx. Ya udah, berarti yang kita harus lakukan adalah kita hitung dong ya kan. Kita hitung, kita integralkan. Berarti ini 4/2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1 ditambah dengan 1/4 per min 2 tambah 1 dikali x pangkat min 2 tambah 1 ditambah dengan c. Jadi ini adalah 4/3 x pangkat 3 ditambah dengan dikurang ya. Kan bawahnya hasilnya minus. Tapi biarkan aja dulu. 1/4 dibagi min 1 x pangkat min 1 ditambah c. 4/3 x pangkat 3 dikurang 1/4 x pangkat min 1 ditambah c. So, ini akan setara dengan 4/3 x pangkat 3 dikurang 1/4 dikali 1/x ditambah c. 4/3 x pangkat 3 dikurang 1/4 x ditambah c. Jadi jawaban yang mendekati adalah yang mana nih? Sorry. Ini dikurang 2-nya ada ya? Kok ketinggalan sih? Dikurang 2-nya. Pantesan kok di situ ada 4 suku, di sini cuma ada 3 suku doang. Dikurang 2, berarti ini min 2 per 0 ditambah 1 dikali x pangkat 0 ditambah 1. Nah, cuman kalau emang yang udah biasa, kalian boleh langsung skip aja ya tahap-tahap seperti ini. Karena ini udah harus udah hatam sebenarnya. Ini min 2x lah jatuhnya. Jadi di sini kita harus geser dulu ya. Wait. Ini min 2x-nya ketinggalan. Min 2x, ini min 2x, ini min 2x. Cuman kalau dilihat dari bayang-bayangannya, ini harusnya mungkin ini tambah ya. Tambah, ini karena ini tambah nih soalnya. Ya udah, berarti jawaban yang possible, jawaban yang mendekat, yang jawabannya benar adalah yang domba. Seperti itu. Nomor 58 jawabannya domba. Oke, so kita lanjutkan ke soal nomor 59 ya. Kita hapus dulu untuk nomor 58-nya. Jadi ingat ya, kalau integral tuh harus dalam bentuk perpangkatan seperti itu. Nggak bisa dalam bentuk pecahan. Karena untuk integral itu nggak ada rumus untuk integral pecahan. Kalau turunan nggak apa-apa. Oke, nomor 59 dikasih tahu fx-nya berikut dan gx-nya berikut. Katanya hx itu sama dengan fx per gx. H aksen 0 itu sama dengan 1 katanya. Nilai A-nya berapa? Ya udah. Di sini kita punya informasi yang pertama, informasi dari si fx-nya itu sendiri. Kemudian dari hx itu katanya fx per gx. Tapi kalau misalkan ada informasi lain katanya H aksen atau turunannya ketika dimasukin 0 jawabannya 1. Nah, berarti dari sini kalau misalnya kita turunkan, kita menggunakan yang namanya turunan pembagian. Berarti kita harus misalkan dulu. Misal ini U ya biasanya ya. Misal U sama dengan fx, maka ingat ya turunannya pakai rumus ini ya. U aksen kali V dikurang V aksen kali U per V kuadrat. Ya udah, berarti U sama dengan fx, berarti U-nya sama dengan U aksennya adalah F aksen X. Kemudian V-nya sama dengan Gx, berarti V aksennya sama dengan G aksen X. Ya udah, berarti kalau kita masukkan, berarti untuk mencari H aksen X itu U aksen adalah F aksen X dikalikan dengan V-nya adalah Gx dikurang V aksen U, berarti G aksen X dikali U-nya adalah Fx per V kuadrat per Gx kuadrat. Ya udah, berarti di sini pun kita akan butuh untuk mencari F aksen X-nya. Di sini ada diketahui bahwa Fx itu sama dengan ax kuadrat ditambah 2x ditambah 4
Maka untuk mencari f aksen x-nya ya tinggal langsung aja ya. Pangkatnya taruh ke depan, 2 dikali A, X pangkat 1, karena berkurang 1 pangkatnya. Karena pangkatnya berkurang 1 ya. Jadi 2 dikurang 1, udah nggak apa-apa deh. Ditambah dengan 2, ditambah 0. Jadi f aksen X-nya itu adalah 2AX ditambah 2. Kemudian untuk GX-nya adalah X kuadrat ditambah AX ditambah dikurang 2. Berarti G aksen X-nya 2X ditambah A. Nah, di sini kalau misalkan sebenarnya ada 2 ya. Ada 2 cara. Sebenarnya kalau kalian mau langsung pun boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak mau langsung gitu ya kalian harus tulis dong HX-nya dulu. F aksen X-nya misalkan 2AX ditambah 2 dikalikan dengan GX. X kuadrat AX dikurang 2 dikurang 2 dikurang lagi GX-nya adalah 2X ditambah A dikalikan dengan FX-nya adalah AX kuadrat ditambah 2X ditambah 4 per GX-nya dikuadratkan. X kuadrat tambah AX ditambah 2, dikurang 2 ya. Dipangkatkan 2. So, abis itu kita apain? Nah, nggak mungkin dong kita sederhanain, kan kelamaan. Ya udah, mau nggak mau ya kita tinggal dari sini nih. Berarti kalau H aksen 0 ya dari persamaan ini tinggal kita masukin X-nya 0. Berarti 2A dikali 0 ditambah 2 dikalikan dengan 0 kuadrat ditambah A kali 0 dikurang 2. Seperti itu. Kemudian dikurang 2 kali 0 ditambah A dikalikan dengan A kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 4. Oke, berarti ini kemungkinan saya geser dulu ya di bawah sini. Per 0 kuadrat ditambah A kali 0 A dikali 0 dikurang 2 kuadrat. Nah, sama dengan 1. Nah, ini kan habis nih ya kan. Ini habis nih 0. Ini kan 0. Atau langsung aja kita tulis. Ini hasilnya adalah 2 dikali min 2 dikurang sama 2 kali 0 ditambah A ya hasilnya adalah A. Kemudian ini A kali 0 kuadrat tambah 2 kali 0. 2A ya, fx-nya 2A, betul ya, 2x ya. 2 kali 0 ditambah 4 ya hasilnya adalah 4 per minus 2 kuadrat sama dengan 1. So, berarti minus 4 dikurang 4A per 4 sama dengan 1. Kita kalikan dengan 4. Kita kalikan dengan 4, maka yang akan terjadi adalah min 4A dikurang 4A sama dengan 4. Min 4A. Min 4 dikurang 4A sama dengan 4. Berarti min 4A sama dengan 4 ditambah 4. Min 4A sama dengan 8. Berarti A-nya adalah 8 dibagi min 4. Berarti A-nya sama dengan min 2. Jadi jawaban untuk nomor 59 adalah yang E. Nah, atau bisa ada kemungkinan seperti ini. Biar nggak capek. Nah, kan HX itu adalah F aksen X. Seperti itu kan. Nah, dari sini sebenarnya kita boleh lari. Kita boleh lari atau kita pisahkan terlebih dahulu. Boleh dong, berarti kalau misalnya kita mau mencari misalkan kita mau mencari H aksen 0 berarti ya F aksen X 0 dikali dengan G 0 dikurang dengan G aksen X 0 dikalikan dengan F 0 per G 0 kuadrat. Nah, di sini pas kita nyari kan bisa sekaligus nyarinya. Itu juga boleh, nggak ada masalah kok gitu.
Kalau misalkan kita mau cari, nah di sini langsung aja ya. Kalau kita mau cari ketika G-nya 0 segala macam, ya tinggal kita masukin aja. Ini F0 sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 4, maka F0 sama dengan 4. Kemudian F aksen 0 sama dengan 2 kali A dikali 2A dikali 0 ditambah 2, maka F aksen 0-nya sama dengan 2. Kemudian GX-nya, G-nya 0. 0 kuadrat tambah A kali 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Nah, sama dengan berarti ini sama dengan, kesimpulannya adalah G0, jawabannya adalah min 2. Kalau G aksen X-nya, kalau kita masukin 0 ya 2 kali 0 ditambah A, maka bisa kita simpulkan bahwa G aksennya 0 itu sama dengan A. So, langsung dimasukin ke sini. H aksen 0-nya kan 1 sama dengan F aksen 0-nya 2 dikalikan dengan ini G0 ya, G0-nya adalah min 2 dikurang G aksen 0-nya A dikalikan dengan F0-nya adalah 4 per G0-nya adalah min 2, berarti min 2 kuadrat. So, di sini langsung bisa kita bilang 1 sama dengan min 4 dikurang min 4 dikurang 4A per 4. Kita kali 4, berarti 4 sama dengan min 4 dikurang 4A. Berarti 4A sama dengan minus 8. Berarti A-nya sama dengan min 2. Kalian boleh mengerjakan seperti ini. Jadi pas tentuin fx sama gx-nya, kalian boleh langsung masukin. So, ketemu jawabannya adalah A sama dengan min 2. Atau kalian bikin persamaan turunan hx-nya dulu. Terus karena nggak mungkin kita sederhanain dan pasti jawabannya panjang, daripada ribet, kelamaan, dari fungsi yang ada, langsung masukin x-nya sama dengan 0. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir untuk bagian matdasnya ya, soal nomor 60. Oke, so kita hapus untuk nomor 59-nya ya. Kita lanjut ke nomor 60. Soalnya untuk TKPA itu kan ada tes logika ya, tes secara verbal, numerik. Untuk SBMPTN 2018 ya. Kalau untuk versi 2019 dan seterusnya itu nggak ada tes untuk verbal itu. Intinya udah digabung jadi TPS yang nanti ada namanya pengetahuan penalaran umum dan selainnya ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 60, nomor terakhir. Nah, di sini ada soal katanya diketahui ada 4 titik nih. Jadi kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu. Oke. Jadi ini udah langsung gambar titiknya aja ya sama koordinat kartesiusnya biar nggak kelamaan. So di sini kalau misalkan ini saya gambar seperti ini ya. Ternyata kalau misalkan kita gambar itu seperti ini. Kemudian juga ada seperti ini ya. Nah, maka di sini saya akan bikin gitu ya. Bikin seperti ini. Ini adalah titik O yang 0,0. Ini ada titik A di sini. Kemudian ini ada titik B. Ini C. Ini D. Nah, sekarang kita tentuin ukurannya karena di sini ternyata kan yang ditanya adalah limit Y menuju 1 dari keliling segi 4 ya, bukan persegi ya. Segi 4 itu ABCD per keliling segitiga ACD. Nah, tapi permasalahannya adalah bagaimana mau mencari keliling tapi ukurannya aja belum ada. Gitu kan? Ya udah. Di sini udah jelas banget ya bahwa dari O ke B itu ini panjang ukurannya 2, ya kan? Dari sini ke sini 2 ya. Dengan rincian dari sini ke sini itu panjangnya 1 dan ini ke sini 1. Ya, ini 1, ini 1. Kemudian dari O ke D, dari sini ke sini
itu ada Y. Ya, panjang ukurannya Y, karena nggak tahu berapa variabelnya. Variabelnya nggak tahu nilainya berapa, so di sini kita misalkan Y dulu, dan ini panjangnya adalah 2. Nah, kemudian katanya ada segitiga ACD. Segitiga ACD itu yang mana? Nih, yang ini nih. Kemudian, nah seperti ini. Nah, kalau segitiga ACD, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau untuk menghitung keliling A segi 4 ABCD itu, ya otomatis tinggal tambah aja dong. ABCD itu ya berarti AB ditambah BC tambah CD tambah DA. Tapi permasalahannya nggak semuanya nih ukuran dikasih tahu. DA-nya kagak ada. Nah, bagaimana cara mencari DA-nya? Cara mencari DA-nya ini kita bisa pakai segitiga siku-siku ya di sini ya. So, DA sama dengan akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Jadi 1 kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti DA-nya sama dengan akar dari Y kuadrat ditambah 1. Ya udah, berarti keliling segi 4 ABCD itu sama dengan AB-nya itu panjangnya 1 ditambah BC itu ukurannya adalah Y ditambah dengan CD itu panjangnya 2 ditambah akar dari Y kuadrat ditambah 1. So, keliling segi 4 ABCD sama dengan akar dari Y kuadrat ditambah 1 ditambah Y ditambah 3. Oke, dan untuk keliling segi 4-nya. Nah, sekarang di sini diminta ada keliling segitiga ABCD, segitiga ACD. Segitiga ACD itu ya ACD nih. Berarti AC tambah ACD tambah DA. Nah, di mana berarti yang segitiga ACD itu kan ini kalau dilihat ini dari segitiga yang sama ya, maka ini sama ini tuh sama ya. Oke, berarti AC-nya adalah akar kuadrat dari Y kuadrat tambah 1 ditambah CD-nya itu 2 ditambah sama akar dari Y kuadrat tambah 1. Berarti keliling dari segitiga ACD itu sama dengan 2 kali akar Y kuadrat tambah 1 ditambah 2. So, tinggal kita masukkan fungsi yang ada dulu. Akar dari Y kuadrat ditambah 1 ditambah Y ditambah 3 per 2 akar Y kuadrat ditambah 1 ditambah 2. Nah, ingat, dalam pengerjaan limit kita cek dulu apakah kita perlu otak-atik dia. Kalau emang nggak perlu di otak, kalau misalkan pas kita masuk ini Y-nya 1, kalau ada jawaban ya udah itulah jawabannya. Ya udah, berarti di sini akar kuadrat dari 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 per 2 akar kuadrat dari 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 2. So, berarti di sini jawabannya adalah akar 2 ditambah 4 per 2 akar 2 ditambah 2. Nah, tapi ternyata jawaban seperti ini nggak ada. Berarti mau nggak mau harus dirasionalkan. Nah, berarti kalau untuk merasionalkannya berarti ini kita kalikan dengan yang namanya 2 akar 2 dikurang 2 per 2 akar 2 dikurang 2. So, berarti ini mendingan kita pindah dulu bentar ya. Oke, ini pindah seperti ini biar ini bisa muat di bawahnya. Oke, seperti inilah ya. Nah, itu udah ketahuan itu Y. Ya udah, berarti sama dengan, kan ini begini ya bentuknya ya. Be careful, hati-hati. Ya udah, 2 akar 2 dikali 2 akar 2 jawabannya adalah 4 ya, karena 2 kali 2. Kemudian ini dikurang 2 akar 2 tambah 8 akar 2 dikurang 8 per
ini adalah 8 ya. Kemudian ini adalah min 4 akar 2 plus 4 akar 2 minus 4. Maka yang di atas ini jawabannya adalah minus 4, atau biar yang positif, minus 4 ditambah dengan 6 akar 2 per 4 ya. Oke. So, ini kira-kira gimana nih ngerjainnya supaya biar ada hubungannya dengan yang di sini. Nah, maka kita faktorkan karena ini adalah merupakan pemfaktoran semuanya. Ya udah, berarti ini kalau misalkan biar enak nih ya, bentuknya ini ada positif duluan yang disebutin, dikurang 4 per 4, maka yang atas ini bisa kita keluarin 6 sama 4 tuh sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadi 2 dikali 3 akar 2 dikurang 2 per 4. So ini dicoret, ini 1, ini 2. Maka jawabannya adalah 1 per 2 dikali 3 akar 2 dikurang 2. Jadi jawabannya ternyata ada nih kalau langsung dimasukin ya kan. Ya udah, setengah dikali 3 akar 2 dikurang 2. Tapi kalau emang misalkan nggak ada, ya harus bisa kita lakukan pemfaktoran, kalikan sekawan, ataupun dalil L'Hospital. Kemudian dimasukkan supaya ada hasilnya. Ingat ya, limit itu nggak boleh 0 per 0, nggak boleh infinite per infinite. Ya. Tapi kalau misalkan angka per 0 ataupun 0 per angka, itu masih boleh. Oke? Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan matematika dasar ya, untuk SBMPTN 2018 dengan kode 526. Mungkin nanti untuk upload urutannya akan sedikit berbeda ya, karena sebenarnya ini juga nanti akan saya bahas tentang numeriknya terkait dengan pola gambar maupun aljabar beserta dengan yang namanya tes gambar, karena disitulah kalian akan berlatih bernalar soal. Tapi saya akan jawabnya yang di bagian yang pasti-pasti saja, karena di TKPA untuk 2018 ini ada yang namanya tes verbal nih. Dan tes verbal ini ada yang emang jawabannya bisa pasti, ada juga yang kayak sedikit ada keambiguan. Kalau yang sedikit keambiguan saya tidak jawab atau tidak saya bahas karena itu bisa jadi beda sumber, beda jawaban. Oke? Akhir kata dari saya, terima kasih yang sudah donasi di saweria.co dan terima kasih yang sudah subscribe juga. Jangan lupa di like dan di share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.